Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Laila Fatmawati, Ida Royani Situmeang, Dini Rosdiani, Maya Kiptiah, dan saya sendiri Fani Oktarianti Putri Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang anotasi putusan penyiksaan penyidik terhadap terdakwa untuk mendapatkan pengakuan. Bab 1. Informasi perkara. 1. Identitas para pihak. Terdakwa. Nama lengkap Fikri Pribadi alias Fikri. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 17 tahun 3 Januari 1996. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Tanah 100 RT 003 RW 012 nomor 004 Ciledug. Agama Islam. Pekerjaan pengamen. Pendidikan tidak ada. Nama lengkap Bagus Firdaus alias Pak U. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 16 tahun 16 Februari 1997. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Panjang Cidodos. Pekerjaan pengamen. Pendidikan tidak ada. Nama lengkap Fatahila alias Fatah. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 13 tahun 2 Mei 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Pasar Bandeng RT 008 RW 012 nomor 5 Cikokol Tangerang Banten. Agama Islam. Pekerjaan pengamen. Pendidikan tidak ada. Nama lengkap Arga Putra Samosir alias Ucok. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 14 tahun 9 September 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Pasar Bandeng RT 008 RW 12 nomor 5 Cikokol Tangerang Banten. Jaksa penuntut umum Andris Mujiono SH. Majelis Hakim dan Panitera Suhartono SH MHum Ketua Majelis. Suwanto SH Hakim Anggota. Ahmad Dimyati SH MH Hakim Anggota. Arham Nawir Panitera Pengganti. Penasehat Hukum Febi Yunista SH. 2. Berkas yang dianotasi. Putusan nomor 1131 pidana atas nama tahun 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3. Kasus posisi. 1. Jangka waktu penahanan. Ditahan penyidik Polda Metro Jaya sejak tanggal 1 Juli tahun 2013 sampai dengan 20 Juli tahun 2013. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli tahun 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli tahun 2013. Ditahan penuntut umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Agustus tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 September tahun 2013. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 3 September tahun 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober tahun 2013. 2. Dakwaan dan ancaman hukuman. Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa menggunakan dakwaan subsidiaritas. Dakwaan primer. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. 3. Posisi kasus. Perkara ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Fikri, Pau, Fata, dan Ucok serta 2 orang lainnya yaitu Benges dan Andro. Perkaranya diajukan terpisah. Berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro,
disertai aksi pemukulan oleh para terdakwa. Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para terdakwa serta Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka menjadi terdakwa berdasarkan pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik di kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di berita acara pemeriksaan atau BAP, para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu, ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa, melainkan orang lain yang bernama Ian, Brengos, dan Jubai. Melihat keseluruhan isi kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dengan penyiksaan terhadap para terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Bab 2. Analisis kasus. Dalam perkara ini, MAPPI meninjau terdapat beberapa isu hukum, baik secara material atau substantif, maupun formil. Secara garis besar, permasalahan isu hukum dalam perkara ini yakni secara material atau substantif. 1. Kronologi kasus yang saling bertentangan dari antara saksi. 2. Adanya dugaan salah tangkap. Yang ketiga, penyiksaan saat penahanan. Secara formil. 1. Saksi yang potensi konflik of interest. MAPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah. Kronologi kasus oleh jaksa penuntut umum yang tidak solid. Dalam perkara ini, terdapat kronologi kasus yang berbeda antara keterangan dari surat dakwaan dan keterangan dari pihak terdakwa. Perbedaan keterangan tersebut menjelaskan kronologis pembunuhan terhadap korban yang berbeda di antara kedua belah pihak. Kronologi kasus menurut penuntut umum berdasarkan dakwaan yang disusun oleh penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku atas meninggalnya korban yang bernama Diki Maulana. Mereka dituntut dengan menggunakan pasal 338 Judo, pasal 35 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini bermula ketika para terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Prianto alias Benges dan Andro Ucok Suprianto alias Andro telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang bernama Diki Maulana di Jembatan Layang Cipulir pada tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 8 pagi WIB. Perbuatan tersebut bermula ketidaksukaan para terdakwa terhadap korban yang merupakan pengamen pendatang baru di sekitar Jembatan Layang Cipulir. Ketidaksukaan mereka terjadi karena korban tidak menunjukkan rasa hormat pada mereka yang merupakan pengamen lama di daerah Jembatan Layang Cipulir. Kemudian, saksi Benges, Andro, dan para terdakwa membawa korban ke bawah Jembatan Layang Cipulir untuk diberikan pelajaran. Setelah menusuk tersebut, kemudian para terdakwa segera meninggalkan korban dan berpencar. Kemudian, pada sekitar jam 1 siang, datang petugas polisi yang sedang bertugas. Kemudian, terdakwa Ucok yang sedang di daerah tersebut melapor ke petugas tersebut dengan mengatakan bahwa ada mayat di bawah kolong jembatan. Selanjutnya, petugas polisi tersebut bersama dengan terdakwa Fikri, Pau, Ucok, dan saksi Andro mendatangi tempat korban untuk melihat keadaan korban. Kemudian, para terdakwa dibawa ke Kapolsek Kebayoran Lama atas keterlibatan mereka. Setelah itu, para penyelidik pun menyatakan para terdakwa tersebut merupakan pelaku atas meninggalnya korban Diki Maulana sehabis mendengar pengakuan mereka selama proses pemeriksaan. Selanjutnya, kronologi kasus menurut pihak para terdakwa. Berdasarkan keterangan para terdakwa, baik dari Fikri, Pau, Fata, dan Ucok, menyatakan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan, mereka menyatakan bahwa keterangan di dalam berita acara pemeriksaan penyidik merupakan keterangan yang tidak benar.
karena keterangan tersebut diberikan dalam keadaan mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuh terhadap korban. Menurut mereka, kronologis kasus pembunuhan terhadap Diki Maulana bukanlah seperti apa yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Keberadaan mereka di bawah kolong jembatan Cipulir dikarenakan mereka melihat adanya orang luar di tempat biasanya mereka berkumpul. Saat itu, mereka melihat korban masih hidup dengan penuh luka bacok dan sayatan pada bagian wajah, pelipis, leher, dan bagian belakang telinga korban. Saat itu, saksi Andro sempat menawarkan diri untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, korban menolak dan meminta untuk dibawa ke kantor polisi. Namun, para terdakwa tidak berani untuk membawa korban ke kantor polisi. Menurut keterangan terdakwa Fikri, korban meninggal tidak lama setelah diajak berbicara dan tidak diketahui siapa yang melapor kepada polisi. Setelah itu, para terdakwa dibawa ke kantor polisi dan mereka mengalami penyiksaan oleh pihak penyidik dengan cara dipukul, disetrum, dan diminta mengaku telah membunuh korban. Keterangan tersebut juga didapat berdasarkan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Oki Oktavia, saksi Isep Febris Tanda, dan Rere Septiani yang mendengar para terdakwa serta saksi Nurdin dan saksi Andro sedang disiksa dalam proses pemeriksaan. Saksi Rere Septiani juga menyatakan bahwa ada pihak lain yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban, yaitu Ian. Ian pernah berkomunikasi dengan Rere melalui media sosial Facebook. Saat itu, Ian mengaku ikut terlibat dalam pembunuhan korban dan menjual motor korban setelah membunuhnya. Dari pengakuan Ian kepada Rere, disebutkan juga bahwa pelaku sebenarnya adalah dia, Brengos dan Jubai. Dari keterangan saksi lainnya, saksi Mardianto dan saksi Ustazi Waziz menyatakan bahwa mereka melihat korban bersama Brengos. Ian dan Jubai sedang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama. Namun, 3 jam setelahnya, mereka kembali tanpa adanya korban bersama mereka. Saksi juga melihat bahwa Brengos kembali dalam keadaan terluka, di mana berdasarkan pengakuan Brengos, dia terluka karena menangkis golok saat mereka mengalami perkelahian. Saksi Ustazi Waziz juga menambahkan bahwa dia mendengar dari Ian bahwa dia bersama Brengos dan Jubai yang melakukan pembunuhan terhadap korban, namun dia tidak berani melapor kepada polisi. Karena kalau diketahui mereka bertiga, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Dede Septiawan yang menyatakan bahwa Jubai yang telah melakukan penusukan terhadap korban, dan saksi juga telah melapor ke polisi namun tidak ditanggapi oleh kepolisian. Dari keterangan selama persidangan, terdapat keterangan-keterangan yang tidak dijelaskan di dalam surat dakwaan. Melihat keterangan yang berbeda antara penuntut umum dengan pihak para terdakwa, perlu melihat sejauh mana proses pembuktian selama di persidangan. Dari proses pembuktian, terdapat 3 hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, yaitu adanya dugaan penyiksaan saat pemeriksaan para terdakwa, kekuatan pembuktian atas keterangan saksi penyidik, dan terakhir adanya keterangan saksi yang menyatakan para terdakwa bukanlah pelaku sebenarnya di perkara ini. Lemahnya upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum hampir semuanya merupakan penyidik yang memeriksa perkara ini. Selain itu juga terdapat saksi verbal lisan untuk menjawab adanya penyiksaan selama proses pemeriksaan di kepolisian. Keterangan saksi penyidik menyatakan bahwa para terdakwa mengaku atas perbuatannya setelah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dan tidak disertai kekerasan terhadap para terdakwa. Namun, hal ini sangat berbeda dengan pengakuan para terdakwa dan keterangan saksi lainnya. Para terdakwa juga mencabut segala isi keterangan di berita acara pemeriksaan BAP karena mereka dipaksa dan disiksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban. Penuntut umum dalam pembuktiannya isi surat dakwaan di persidangan menghadirkan 6 saksi penyidik, di mana 2 diantaranya merupakan saksi verbalitas. Ke-6 saksi tersebut
memberikan keterangan atas penangkapan dan pemeriksaan terhadap para terdakwa dengan rincian sebagai berikut. 1. Saksi JD Pendi merupakan anggota kepolisian yang menerima laporan dari para terdakwa atas adanya mayat seorang laki-laki di bawah jembatan Cipulir. Saksi JD merupakan anggota kepolisian yang menemukan mayat pertama kali dan mengajak para terdakwa untuk diperiksa oleh petugas Polsek Kebayoran Lama dan Polres Jakarta Selatan. 2. Saksi Dwi Kusmanto merupakan anggota kepolisian yang memeriksa tempat kejadian perkara setelah mendapat telepon adanya mayat di bawah jembatan Cipulir. 3. Saksi Risma merupakan anggota kepolisian yang memeriksa TKP bersama saksi Dwi Kusmanto. Dan Daminggu IE Manu, saksi membawa saksi Andro dan terdakwa Ucok serta Pau ke Polda untuk diperiksa. Saksi menyatakan bahwa dia tidak pernah ikut memeriksa para terdakwa setelah dibawa ke Polda. 4. Saksi Daminggu IE Manu merupakan anggota kepolisian yang memeriksa TKP bersama saksi Dwi Kusmanto dan saksi Risma. Berdasarkan keterangannya, mula-mula para terdakwa dibawa ke kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi. Namun perkembangannya mereka mengaku sebagai pelaku pengeroyokan kepada korban. Saksi juga merupakan orang yang melakukan pengerjaan terhadap terdakwa Fikri dan Bones setelah mendapatkan info dari para pihak penyidik. 5. Saksi Verbalitas Jubirin Ginting merupakan anggota kepolisian yang memeriksa terdakwa Ucok. Saksi menyatakan tidak melakukan pemaksaan atau tidak tindak kekerasan terhadap terdakwa. Menurutnya, terdakwa memberikan keterangan sendiri secara bebas dengan cara mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. 6. Saksi Verbalisan Soehartono merupakan anggota kepolisian yang memeriksa saksi Andro dan terdakwa Fikri. Saksi menyatakan bahwa terdakwa diperiksa di ruang terbuka bersama dengan terdakwa lainnya. Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada satupun aksi kekerasan selama pemeriksaan terhadap saksi Andro dan terdakwa. Keterangan dari saksi penyidik dinilai meragukan setelah dilihat adanya keterangan saksi-saksi lainnya yang sangat berbeda dengan keterangan dari saksi penyidik. Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana kekuatan pembuktian atas keterangan saksi penyidik sebagai alat bukti di persidangan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pembuktian di Indonesia, seseorang bisa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana asalkan memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pihak yang bersalah melakukannya. Sehingga ketentuan minimum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah adanya 2 alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum secara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun, tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang berasal dari suatu peristiwa yang dia dengar, dilihat dan dialami sendiri. Sehingga keterangan saksi yang berasal dari pengalaman orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan. Saksi di persidangan biasanya dihadirkan pada saksi verbalisan, di mana saksi verbalisan merupakan saksi penyidik yang menjadi saksi terkena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Pada prinsipnya, penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya, asalkan penyidik tersebut memenuhi ketentuan yang dimuat di dalam pasal ayat 27 KUHP.
Menjadi permasalahan adalah isi keterangan mereka diragukan setelah adanya dugaan salah tangkap dalam kasus ini. Hal yang perlu dilihat kembali adalah kedudukan penyidik di dalam perkara ini. Kedudukan penyidik sebagai pihak yang menangkap para terdakwa dan pemeriksa para saksi dinilai berpotensi adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut bisa didapat jika melihat adanya penilaian kinerja para penyidik jika berhasil mengungkap kejahatan tersebut, sehingga keterangan pihak penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif. Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi penyidik. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1531 /K/PID.SUS/2010 menyatakan bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan Kuo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti melibatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif, dan jujur. Penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHP. Artinya polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinya yang syarat akan kepentingan. Namun kehadiran polisi, penyidik, ataupun penyidik masih bisa dihadirkan asal sebagai saksi verbal lisan, sebagaimana diakui oleh Mahkamah Agung. 4. Saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan: Saksi Jaidi Pendi, Saksi Dwi Kusmanto, Saksi Rasma, dan Saksi Domingus I.E. Manu tidak bisa dihadirkan jika melihat pendapat Mahkamah Agung di atas. Meskipun keterangan mereka dihadirkan di persidangan, tetapi jika melihat isi kesaksian dari para saksi penyidik, tidak ada satupun dari mereka yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa pembunuhan sebenarnya. Saksi lainnya yang dihadirkan penuntut umum juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena para saksi lain yang dihadirkan penuntut umum mempunyai potensi konflik kepentingan dengan para terdakwa. Saksi Andro dan Saksi Benges merupakan pihak yang turut serta didakwa secara terpisah. Selain itu, Saksi Oki Oktavia merupakan istri dari Saksi Andro yang juga ada kaitannya dengan perkara ini. Sehingga dari hal ini bisa terlihat bahwa penuntut umum kurang mampu menghadirkan saksi-saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Karena tidak ada satupun keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti yang kuat untuk membuktikan fakta peristiwa pembunuhan terhadap korban. Dalam perkara ini, ketika peneliti mendapatkan berkas dari pihak penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap, karena dari saksi yang diajukan pihak penyidik tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Apalagi melihat keterangan dari penyidik, tidak ada satupun yang melihat, mendengar, atau merasakan langsung peristiwa pembunuhan yang terjadi. Seharusnya jaksa peneliti tetap menyatukan bahwa berkas perkara yang diajukan belum lengkap dan harus dilengkapi kembali oleh pihak penyidik. 2.3. Pelanggaran HAM dalam penanganan perkara salah tangkap. Penuntut umum menetapkan para terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban berdasarkan keterangan yang dicantumkan di BAP, sedangkan isi BAP sendiri dinilai penuh rekayasa karena adanya dugaan penyiksaan saat proses pemeriksaan oleh para penyidik. Di dalam amar putusan, majelis hakim tidak sependapat akan adanya penyiksaan terhadap para terdakwa karena saksi-saksi yang diajukan penasihat hukum tidak dapat menunjukkan polisi mana yang melakukan penyiksaan, dan saksi verbalisan juga menyatakan tidak pernah melakukannya. Selain itu, menurut keterangan saksi verbalisan juga menyatakan bahwa ketika para terdakwa menandatangani BAP sudah didamping oleh tim penasehat hukum. Dari saksi yang diajukan oleh pihak penasehat hukum terdakwa, diantaranya menyatakan bahwa pelaku sebenarnya terhadap korban bukanlah para terdakwa di dalam perkara ini, melainkan Jubai, Brengos, dan Ian. Para saksi tersebut mengetahui setelah mendengar pengakuan dari para ketiga orang tersebut. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi Mardianto dan Ustazi Waziz yang melihat Ian, Jubat, dan Brengos pergi menaiki motor bersama korban, namun sekembali mereka sudah penuh luka dan darah tanpa adanya korban bersama mereka.
Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya dugaan bahwa para terdakwa bukanlah pelaku atas pembunuhan terhadap korban. Namun majelis hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan pihak terdakwa tidak kuat dikarenakan tidak ada yang mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban Diki Maulana. Sehingga majelis hakim tetap menyatakan bahwa para terdakwa adalah pelaku di perkara ini. Dalam pertimbangan majelis hakim di perkara ini, terlihat majelis hakim lebih percaya sepenuhnya terhadap keterangan penyidik. Padahal keterangan dari pihak penyidik perlu dibuktikan dengan adanya keterangan saksi lainnya. Tidak bisa keterangan penyidik dinilai berdiri sendiri karena keterangan dari pihak penyidik dinilai mempunyai konflik kepentingan. Pertimbangan majelis hakim yang menilai para saksi dan pihak terdakwa tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban dinilai meragukan. Jika melihat majelis hakim mempercayai isi keterangan dari saksi penyidik karena keterangan saksi dari pihak penyidik juga tidak memperlihatkan mereka mengetahui peristiwa pembunuhan secara langsung. Menurut Yahya Harahap, pembuktian akan keterangan saksi yang bertentangan antara satu dengan yang lain harus disingkirkan sebagai alat bukti. Sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian. Dalam menilai terhadap seluruh keterangan saksi, hakim di dalam perkara ini harus dapat menggali lebih dalam mengenai fakta peristiwa yang terjadi. Seharusnya majelis hakim di dalam perkara ini perlu melakukan suatu tindakan yang lebih dalam menggali keterangan para saksi yang diajukan. Adanya keterangan pelaku lain tidak bisa serta-merta dikesampingkan. Dalam hal ini sebenarnya majelis hakim bisa meminta untuk dihadirkan para nama yang diduga sebagai pelaku sebenarnya untuk diperiksa di pengadilan. Karena majelis dalam memutus suatu perkara pidana harus disertai keyakinan bahwa memang para terdakwa yang melakukannya. Dari adanya dugaan pelaku lain yang memperlihatkan bahwa kinerja jaksa dalam meneliti berkas perkara ini tidak maksimal, terlihat dari saksi yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Hampir keseluruhan saksi yang dihadirkan mempunyai nilai konflik kepentingan. Seharusnya ketika jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penetapan para terdakwa sebagai tersangka juga berdasarkan pengakuan dari para terdakwa yang dikaitkan dengan pengakuan Andro dan Bengis. Terdakwa yang diperkarakannya diajukan secara terpisah. Seharusnya dari hal ini saja, jaksa bisa melihat bahwa alat bukti yang ada belum cukup kuat untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum harus memahami bahwa penyidikan merupakan tempat untuk meletakkan dasar-dasar dalam keberhasilan proses penuntutan yang akan dilakukannya. Sehingga jaksa seharusnya bisa lebih aktif untuk menggali mengenai fakta peristiwa perkara ini. Selain itu, jaksa juga seharusnya tidak terlalu cepat menyatakan bahwa perkara ini sudah lengkap ketika alat bukti yang ada belum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. 2.4 Pelanggaran HAM dalam penanganan perkara, salah tangkap, penyiksaan, penahanan terdakwa di bawah umur. Di dalam perkara ini, para terdakwa ditahan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga tidak ada permasalahan dari ketentuan formil mengenai penahanan terhadap para terdakwa. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai keterangan dari para terdakwa yang menyatakan bahwa terjadinya penyiksaan selama proses penangkapan. Bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum membenarkan adanya penyiksaan selama proses penangkapan. Bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum membenarkan adanya penyiksaan selama proses penangkapan. Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi yang bernama Oki Octavia yang menyatakan bahwa beliau mencabut keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena saksi selama proses pemeriksaan diancam akan dimasukkan penjara dan akan diceburkan di kali. Sehingga saksi menyatakan di dalam BAP bahwa saksi mengetahui persis mengenai peristiwa pembunuhan atas korban. Pemeriksaan saksi lainnya yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa juga memberikan keterangan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik.
Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi Isep Febris Tanda, saksi Sarvera Kumar Ananda, dan saksi Rere Septiani, di mana ketiga saksi tersebut berada di Polda Metro Jaya dan mendengar teriakan Andro dan Benges yang sedang disetrum untuk dipaksa mengaku sebagai pelaku. Meskipun para penyidik memberikan kesaksian yang berbeda sebagai saksi verbalisan. Definisi penahanan menurut Ramelan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Dan kewenangan tersebut dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim atau peradilan. Penahanan dilakukan agar kepentingan dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak terhambat. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur jangka waktu lama penahanan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di dalam KUHP diatur jangka waktu lama penahanan berdasarkan tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan dengan ketentuan. Tingkat penyidikan, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Tingkat penuntutan, perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 60 hari. Meskipun tata cara penahanan diatur, namun yang perlu diperhatikan adalah prinsip hak asasi manusia atau kemerdekaan dan keselamatan dirinya, sehingga tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Menurut Profesor Umar Seno Aji mengatakan bahwa legalitas suatu penahanan baru ada ketika adanya suatu jaminan yang cukup dan disertai dengan dua hal, yaitu tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui setelah ia ditahan sifat sangkaan atau dakwaan yang dihadapkan padanya. Jika si tersangka atau terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak ketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya. Dalam membuktikan adanya penyiksaan selama proses penangkapan dan penahanan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan selama proses penangkapan dan penahanan dilakukan di dalam ruang tertutup, sehingga hanya pihak terdakwa dan penyidik yang mengetahui seperti apa yang terjadi selama proses penangkapan. Namun, di dalam perkara ini terdapat suatu keterangan saksi yang mendengar adanya suatu listrik dan teriakan para terdakwa saat diperiksa di kepolisian. Sehingga dugaan adanya penyiksaan tidak hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja. Namun dalam membuktikan adanya penyiksaan kurang cukup jika hanya berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi saja, tanpa adanya pemeriksaan visum terhadap para terdakwa. Penyiksaan merupakan suatu kejahatan serius terhadap hak asasi manusia atau HAM. Dan oleh karenanya, negara harus dapat mencegah dan menghukum terhadap para pelaku yang setimpal dengan derajat penyiksaan yang dilakukannya. Menurut penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menemukan adanya 228 dari 388 responden yang mengalami penyiksaan saat ditangkap oleh pihak penyidik. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh penyelidik merupakan hal yang sudah seringkali terjadi. Temuan penyiksaan selama proses penangkapan dapat terjadi dikarenakan penentuan status seseorang menjadi tersangka merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik saja dan tidak mekanisme bagi tersangka untuk men-challenge proses tersebut. Saat ini, terdakwa hanya bisa mengajukan upaya hukum berupa pra-peradilan. Namun, banyak kalangan masih menilai pra-peradilan belum efektif untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan penyidik saat proses penangkapan dan penahanan.
Permasalahan di sini itu terkait dengan check dan balance, terkait dengan sistem hukum kita. Permasalahan pertama ada di tingkat penyidikan, kedua di tingkat adjudikasi mengenai saksi yang dihadirkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena KUHP menganut sistem inquisitorial dan non-adversarial. Artinya, para pihak tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara seimbang. Kedudukan jaksa dan terdakwa tidak setara. Advokat hanya mempunyai kewenangan untuk memberitahukan hak tersangka dan menjamin hak tersebut diberikan. Advokat tidak bisa turut campur dalam proses penyidikan. Dalam kasus ini, bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ini merupakan diskresi penyidik. Ini permulaan dari adanya tindakan yang sifatnya penyiksaan. Tujuan KUHP adalah mencari kebenaran material, namun akhirnya menjadi kebenaran yang bersifat administratif. Itu mengapa pra-peradilan tidak efektif. Di dalam RUU KUHP yang sedang dibahas, terdapat arah sistem peradilan pidana yang menuju ke bentuk akusatorial adversarial. Dalam sistem tersebut, di tiap tahap pemeriksaan kasus pidana, fakta-fakta yang dikumpulkan harus show beyond reasonable doubt. Di dalam sistem ini, setiap polisi dan atau jaksa sudah yakin siapa tersangkanya, tetapi mereka tetap harus berhati-hati karena setiap tindakan penyidikan dapat dibawa ke summary trial, biasanya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang hakim. Dengan adanya perkembangan pembahasan sistem tersebut, diharapkan sistem tersebut bisa menjadi suatu jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia di saat ini. Jika kita melihat sistem peradilan pidana Indonesia di dalam KUHP, saat ini belum terdapat sistem yang menjamin hak asasi terhadap tersangka sejak proses pemeriksaan oleh penyidik. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat proses pemeriksaan bisa terjadi karena sistem peradilan pidana kita saat ini memberikan celah untuk terjadinya hal-hal seperti itu, sehingga perlu adanya suatu sistem yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia yang diatur dalam produk legislasi di negara kita. Meskipun RUU KUHP saat ini belum tentu menjamin sistem peradilan pidana yang ideal, namun pembahasan akan substansi RUU tersebut wajib untuk dipikirkan agar kedepannya sistem peradilan pidana kita bisa menuju arah yang lebih adil dari sisi hak asasi manusianya. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Pada anotasi putusan nomor 1131/PAN/2013/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri, Pau, dan Ucok, penyusun memiliki beberapa kesimpulan, yaitu 1. JPU menghadirkan saksi yang memiliki potensi konflik of interest ketika pembuktian di persidangan. Kedua, saksi yang dihadirkan oleh JPU kebanyakan dari pihak penyidik. Padahal ketentuan tersebut tidak sesuai dengan isi dari putusan Mahkamah Agung nomor 1531/Pit-Sus/2010. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa kedudukan dari kepolisian sebagai saksi mempunyai konflik kepentingan, sehingga keterangannya pasti akan memberatkan atau menyudutkan, bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif, dan jujur. Ketiga, pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara kurang menggali lebih dalam mengenai fakta peristiwa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterangan dari saksi yang diajukan penasihat hukum terdakwa bahwa pelaku dalam perkara ini bukanlah para terdakwa. Hal ini diperkuat dengan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan daripada terdakwa. Keempat, JPU dalam perkara ini tidak bisa mendapatkan saksi-saksi yang berkompeten dan tidak bisa menggali lebih jauh mengenai alat bukti yang didapatkan. Salah satu faktornya adalah belum adanya pengaturan mengenai sistem peradilan pidana yang jelas untuk mengatur
koordinasi antara JPU dengan penyidik, sehingga dalam hal ini lebih terlihat bahwa JPU hanya menerima apa yang diberikan penyidik untuk dilimpahkan ke pengadilan. B. Rekomendasi. Pada anotasi putusan ini, penyusun memberikan beberapa rekomendasi, yaitu 1. Seharusnya JPU tidak menghadirkan saksi penyidik di dalam persidangan karena keterangan dengan penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHP di mana saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif, dan jujur. Kedua, parlemen atau pihak yang membuat undang-undang perlu segera merevisi KUHP yang ada sekarang. Sistem peradilan pidana atau SPP sekarang memungkinkan adanya penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia atau HAM selama proses pemeriksaan. Hal ini terjadi karena SPP yang kita anut sekarang menganut sistem inkuisitorial dan non-adversarial. Perlu adanya perubahan agar terdakwa juga mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran atau mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak sah. Terima kasih.